Wadidaw, halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. One Piece chapter 1127 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Petualangan di Tanah Misterius. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut bernaya. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story perjalanan Yamato volume ke-15 dengan judul Yamato bertemu Inuarashi di Pantai Kuri. Cover story ini menceritakan pertemuan antara Yamato dengan Inuarashi di sebuah pantai, di mana diketahui Inuarashi tampaknya merasa terganggu dengan penculikan yang terjadi pada cover story sebelumnya. Ini tampaknya akan menjadi rintangan pertama Yamato dalam perjalanan mengelilingi negeri Wano Kuni. Pada cover story ini juga dikonfirmasi jika Inuarashi menjabat sebagai daimyo bagi desa Kuri, yang itu berarti kemungkinan besar Akazaya Nine juga menjadi daimyo bagi desa lainnya. Menarik. Kemudian cerita One Piece chapter 1127 dimulai di sebuah desa negeri Elbap, memperlihatkan para raksasa sedang berbicara mengenai kebakaran yang terjadi di hutan Elbap beberapa waktu yang lalu. Seorang raksasa berbicara dan berkata, "Menurutku suatu gemuruh tadi adalah suara telinga dewa jatuh ke tanah." Lalu raksasa lainnya juga berbicara, "Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi sesuatu pada kelinci sebesar itu?" Di mana diketahui jika para raksasa diserang oleh lebah-lebah raksasa yang jatuh dari langit saat berusaha memadamkan api agar tidak merusak pohon Yggdrasil. Pohon Yggdrasil sendiri adalah pohon sakral yang menjadi pusat kosmologi atau dunia dalam mitologi Nordik. Pohon ini dipercaya sebagai penghubung antara 9 dunia, termasuk dunia bawah, Niflheim, bumi, Midgard, dan alam para dewa Asgard. Marga Anime juga berpikir jika selama ini yang selalu terlihat di negeri Elbap itu mungkin adalah pohon Yggdrasil. Menarik. Kemudian cerita berpindah di Big Stain Castle, kastil Lego tempat Nami berada, melanjutkan ending chapter sebelumnya. Di chapter ini Nami berhasil mengalahkan seekor lebah raksasa berkat serangan Zeus, di mana Zeus tampaknya bingung dan bertanya kepada Nami di mana mereka saat ini. Nami berkata dia tidak tahu karena hal terakhir yang diingatnya adalah mereka berada di kapal raksasa atau kapal para Elbap. Lalu Nami kemudian menangis dan berkata, "Seseorang tolong aku, Luffy, Zoro, Sanji-kun. Aku bahkan akan membawa Usopp saat ini. Apa aku sudah gila? Aku juga tidak ingat pernah berubah pakaian. Di mana tempat ini? Apakah aku sedang bermimpi?" Dalam keadaan menangis, Nami mendengar suara Usopp dan berlari ke arahnya. Dalam perjalanan, Nami melihat seekor landak raksasa mengejarnya. Nami pun terkejut dan berusaha berlari. Dalam pelarian Nami, kemudian dia melihat Usopp sedang diserang oleh kucing raksasa yang menggunakan mahkota. Di chapter ini terlihat Usopp juga berpakaian seperti Viking dengan janggut palsu. Lalu dalam sebuah panel terlihat Usopp dan Nami melarikan diri bersama dari landak raksasa dan kucing di tengah kastil. Namun Nami dan Usopp memutuskan bahwa mereka harus menghadapi makhluk raksasa itu. Jadi Nami dan Zeus menyerang landak itu dengan serangan guntur dan mengalahkannya. Sayangnya landak raksasa jatuh di kepala kucing raksasa dan kucing itu juga tersengat listrik. Kucing raksasa itu tidak KO dan menatap marah ke arah Nami dan Usopp. Melihat sesuatu bahaya mendekat, Nami pun berkata, "Aku punya firasat buruk tentang ini." Lalu kita melihat kembali Nami dan Usopp melarikan diri. Lalu Nami kemudian kembali berbicara kepada Usopp dan bertanya, "Usopp, seberapa banyak yang kau ketahui tentang situasi kita saat ini?" Lalu Usopp menjawab, "Saat aku membuka mataku, aku sudah berada di tempat ini. Kau mungkin juga sama kan? Kita berada di kapal raksasa dan mabuk-mabukan karenanya." Nami pun membalas, "Benar sekali. Alkohol itu. Kurasa si raksasa bilang itu bisa membuatmu berhalusinasi." Kemudian Nami dan Usopp yang sebelumnya berlari tiba-tiba berhenti karena mereka mencapai balkon. Lalu Usopp berhadapan dengan kucing raksasa dan mencoba menyerangnya. Kemudian terlihat kucing raksasa itu menyerang Usopp, yang membuat Usopp dan Nami terjatuh ke halaman belakang kastil. Kemudian kucing raksasa berubah menjadi singa besar dan menyerang Usopp dan Nami lagi.
Nami yang menangis menggunakan tubuh Usopp sebagai perisai, anjas. Di mana terlihat Usopp terhempas berdarah setelah diserang oleh singa besar. Kemudian yang kita tunggu-tunggu, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, dan Sanji akhirnya muncul di tempat Nami dan Usopp berada. Sanji pun kemudian berteriak, "Atas kejahatan membuat orang yang aku cintai menangis, kamu pantas mendapatkan kematian, Ifrit Jambe, Au Foul Strike." Lalu diikuti oleh Luffy dengan gear keempatnya, Gomu Gomu no 11 Wave, dan Roronoa Zoro, Santori Kokujo Otatsumaki, gaya 3 pedang pemutar naga tali hitam. Dalam serangan combo yang epik, Luffy, Zoro, dan Sanji muncul melakukan serangan combo untuk mengalahkan singa yang berubah kembali menjadi kucing raksasa saat dikalahkan. Penyebaran ganda atau halaman ganda yang hampir sama dengan chapter 162, di mana saat itu Luffy, Zoro, dan Sanji mengalahkan Kadal Sandora. Mereka bahkan menggunakan versi baru dari serangan yang sama. Wadidaw, kemunculan trio monster yang sangat epik. Marga anime terkejut melihat mereka bertiga kembali melakukan serangan combo, karena kita tahu terakhir kali Oda Sensei menggambarkan Luffy, Zoro, dan Sanji dengan serangan combo itu terjadi di chapter 509 saat menyerang Pacifista. Wadidaw, tampaknya Luffy dan Zoro akan banyak mendapat adegan epik di Ars Elbap kali ini. Menarik untuk ditunggu. Lalu kemudian kita menyaksikan Luffy, Zoro, dan Sanji berdiri di dekat Nami dan Usopp, di mana terlihat Luffy menggunakan pakaian Viking dengan helm tanduk panjang dan kapak di punggungnya. Roronoa Zoro menggunakan topeng di matanya, mirip seperti kacamata ski, dan Sanji dengan pakaian Viking dengan katana di punggungnya, layaknya Nami. Wadidaw, menarik. Dan siapa sangka pakaian dikenakan Luffy saat ini telah digambarkan Oda Sensei sejak volume kedua One Piece saat Oda memperkenalkan apa itu arti bajak laut dan seperti apa bajak laut Viking saat di dunia One Piece. Benar-benar luar biasa. Oda sejak dahulu telah memberikan gambaran bagi kita semua. Di sini marga anime juga ingin sedikit membahas dialog Sanji mengenai atas kejahatan membuat orang yang aku cintai menangis. Kamu pantas mendapatkan hukuman atau kematian. Dialog Sanji ini mirip seperti dialognya saat melihat Essar atau Serapim Jinbe menyakiti Nami pada chapter 1077. Itu artinya Sanji kembali mengaktifkan mode penghakiman di Ars ini untuk Nami. Apakah mungkin Sanji ke depannya akan sepenuhnya menjadi Germa Double Six, mode penghakiman, seperti saat dia melihat Nami tersakiti? Menarik ditunggu. Lalu kemudian kembali ke cerita memperlihatkan Roronoa Zoro berbicara setelah melihat singa yang baru saja mereka kalahkan menjadi seekor kucing. Lalu Sanji pun berbicara kepada Nami tidak usah khawatir karena mereka telah datang. Lalu Nami menjawab kalau dirinya sangat takut dan Usopp bahkan telah mati. Mendengar perkataan Nami, Usopp pun berteriak dan berkata, "Aku masih hidup, sialan kau. Aku akan membalasmu karena telah menggunakan aku sebagai tameng." Lalu dalam halaman terakhir chapter kali ini, kita melihat halaman ganda di mana Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji bersatu kembali di halaman belakang kastil. Kita bisa melihat kembali pohon besar dari kejauhan. Mungkin itu adalah Yggdrasil. Kita menemukan bahwa Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, dan Sanji adalah orang-orang yang mengalahkan lebah raksasa dan kelinci dewa telinga di awal chapter tersebut. Wadidaw. Lalu Luffy berbicara, kelinci panggang yang baru saja kita makan enak sekali. Ucapnya tertawa. Ada yang lebih besar lagi di sekitar sini. Meskipun aku akan menghajar mereka semua jika rasanya enak. Lalu Sanji pun menjawab, karena kita sedang membicarakan makanan, lebah dan sarangnya yang baru saja kau kirim terbang. Mereka adalah sumber nutrisi yang bagus loh. Kemudian kita juga melihat Roronoa Zoro berbicara. Kita harus mencari laut dan kapal kita terlebih dahulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada awak kapal kita saat ini. Melihat kapten tercinta kita, Roronoa Zoro, dan juga Sanji yang tidak memiliki rasa takut atas apa yang baru saja terjadi,
Nami dalam keadaan menangis pun terkejut dan berkata, "Kalian semua sudah terbiasa dengan semua ini. Kita ada di mana?" Dan One Piece chapter 1127 ditutup dengan petualangan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji di Tanah Elbap. Wadidaw, chapter yang luar biasa. Di chapter ini marga anime berpikir jika Oda Sensei mungkin merencanakan sesuatu hal kepada Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Karena jarang sekali Oda Sensei hanya mengikut sertakan 5 karakter ini dalam perjalanan pertama di arc selanjutnya atau arc terbaru yang saat ini adalah arc Elbap. Tampaknya sesuatu yang besar atau hal yang besar akan segera terjadi kepada mereka semua. Melihat situasi saat sekarang ini, marga anime juga berpikir jika kemungkinan besar sosok yang menculik mereka berlima adalah sosok misterius yang terlihat pada chapter 1024, di mana kemungkinan besar sosok misterius tersebut adalah Pangeran Loki. Karena di chapter ini diketahui jika Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji berada di sebuah kastil, di mana hal ini sama persis dengan dialog penduduk Elbap pada chapter 866 yang mengatakan jika di Pulau Elbap terdapat sebuah istana baru milik Pangeran Loki. Bagaimana menurut kalian, Leo? Dan kabar terakhir, minggu depan libur. Saatnya Oda Sensei kembali rehat sejenak untuk menjaga kesehatannya dan segera menamatkan One Piece. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.